Perkenalkan saya Ika Madya Martasari dari SMP Negeri 1 Nguras CKP Angkatan 7 Kabupaten Kediri. Bersama fasilitator saya Dr. Sriatun MPD dan pengajar praktek Ali Fauji Eskom Mkom. Perkenankan saya memaparkan modul 1.4 koneksi antar materi budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3, saya memahami bahwa sebagai pendidik, tugas pendidik adalah menuntun. Saya diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peran penting untuk menjadikan tanaman tumbuh subur. Saya harus memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa petani yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, dan memberi pupuk dan air, membasmi hama pada tanaman padi. Sehingga saya dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter siswa dapat tumbuh dengan baik. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Untuk membangun budaya positif, Dian Gonsan berpendapat bahwa untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri hingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, maka nilai dan peran saya sebagai guru penggerak yang memimpin pembelajaran inilah yang difungsikan untuk mewujudkan visi guru penggerak, menciptakan lingkungan positif sehingga terwujud budaya positif. Selanjutnya, konsep untuk budaya positif terdiri dari beberapa bagian, yaitu 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Restitusi. 5. Posisi kontrol. 6. Restitusi, segitiga restitusi. Untuk nomor 1, yaitu disiplin positif. Guru menuntun siswa untuk 1. Mengontrol diri, mendasari segala tindakan. 2. Mengajarkan anak bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, anak memahami dan menyadari segala tindakan yang didasari motivasi intrinsik, bukan paksaan, hukuman, maupun hadiah. 2. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Siswa di sekolah kami mentaati peraturan hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan penghargaan atau pujian dari orang lain. Motivasi yang timbul pada 2 tindakan di sini adalah motivasi eksternal yang bersifat sementara. Sementara untuk menjadi orang yang merdeka, menjadi diri sendiri sesuai keinginan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang dipercaya. Nilai inilah yang wajib dituntun oleh guru sebagai motivasi internal. Selanjutnya, motivasi internal. Motivasi inilah yang bangkit dari diri sendiri, menjadikan orang merdeka, menjadi diri sendiri sesuai keinginan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang dipercaya. Sehingga sedapat mungkin kita sebagai pendidik menghindari pemberian hukuman dan penghargaan yang berlebihan untuk meminimalisir timbulnya motivasi eksternal. 3. Keyakinan kelas. Guru berperan membuat kesepakatan antara guru dan murid agar terbentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah pernyataan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal
yang mudah dipahami sehingga harus ditaati di lingkungan sekolah. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Setiap tindakan mempunyai tujuan. Salah satunya adalah memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 1. Bertahan hidup. 2. Kasih sayang dan rasa diterima. 3. Kebebasan. 4. Kesenangan. 5. Penguasaan. 5. Posisi kontrol. 1. Penghukum. 2. Pembuat rasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau. Dan 5. Manajer. Posisi manajer adalah posisi yang paling tepat untuk pembelajaran kepada anak didik kita. Posisi di mana guru 1. Berbuat sesuatu bersama dengan murid. 2. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. 3. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi, yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga tercipta murid yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. 6. Segitiga restitusi dalam mengatasi masalah. Tahap yang pertama, menstabilkan identitas. Pada tahap ini bertujuan untuk mengubah identitas siswa dari orang gagal menjadi orang sukses. 2. Validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini, guru memahami dasar dari tujuan anak melakukan tindakan tersebut. 3. Menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, anak dituntun untuk meyakini keyakinan nilai-nilai universal. Pemahaman saya tentang modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara dan nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2 serta visi guru penggerak pada modul 1.3 yaitu mewujudkan budaya positif. Budaya positif memudahkan tercapainya tujuan pendidikan nasional yang sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid sesuai kekuatan kodrat yang dimiliki sehingga terbentuk manusia yang merdeka. Selanjutnya, budaya positif dapat terwujud jika guru mempunyai nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Budaya selanjutnya akan juga terwujud jika semua elemen sekolah saling berkolaborasi dan bekerja sama menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman, nyaman untuk belajar, berpihak pada murid, serta mentaati juga melaksanakan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas sehingga visi guru penggerak mewujudkan profil pelajar Pancasila akan terwujud. Saya sudah memahami inti dari konsep modul ini tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Keseluruhan konsep ini harus kita resapi dalam hati, kita praktikkan di kelas dan di sekolah kita, serta kita bagikan praktik bagi yang kita lakukan kepada teman sejawat maupun semua warga sekolah agar tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Hal yang menarik dan di luar dugaan yaitu pengalaman saya saat saya sebelum mengenal modul ini, saya belum melaksanakan keyakinan kelas dengan menggunakan pernyataan positif dari nilai-nilai universal sehingga saya menggunakan peraturan yang mengikat kepada anak didik saya. Saya cenderung menggunakan kata menghardik dan memelas sehingga anak cenderung takut, tidak percaya diri dan juga merasa bersalah serta tidak bisa memperbaiki diri atas tindakan mereka sehingga motivasi yang ada pada diri mereka adalah motivasi eksternal menghindari hukuman. Saya merubah cara berpikir saya dan menerapkan langkah-langkah sesuai konsep pada modul ini, yaitu menuntun anak untuk mengontrol diri mereka, memahamkan anak dan menyadarkan nilai-nilai universal pada disiplin positif, membuat keyakinan kelas dan membuat pernyataan positif yang mudah dipahami, dan saya mengubah dengan menciptakan motivasi internal bukan yang eksternal,
untuk menumbuhkan budaya positif siswa, sehingga saya memposisikan diri saya sebagai manajer. Saya juga menerapkan segitiga restitusi dengan teori kontrol sesuai tahapan. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan ketiga, menanyakan keyakinan. Saya menggunakan segitiga restitusi ketika saya menangani anak yang berkelahi dengan temannya. Saya menggunakan tahapan segitiga restitusi yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Hal ini saya yakini bahwa di balik kesalahan, anak pasti melakukan yang terbaik yang bisa dilakukan, sehingga dengan tahapan ini emosi anak bisa dikontrol. Kedua, validasi tindakan yang salah. Saya meyakini bahwa segala tindakan pasti ada tujuan, dan di sini pasti ada kekurangan kebutuhan dasar yang menjadi pemicu terjadinya suatu masalah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, guru menuntun anak belajar memecahkan masalah yang dihadapi untuk mencari solusi sehingga anak bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Perasaan saya saat melakukan tahapan-tahapan itu sangat lega dan termotivasi untuk melakukan pada diri sendiri dan selanjutnya berbagi praktek baik kepada teman sejawat dan warga sekolah agar kontrol diri dan budaya positif agar cepat terwujud sehingga menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Hal yang sudah baik saat saya menerapkan konsep pada modul ini adalah sudah munculnya kontrol diri dan motivasi intrinsik di diri siswa, meskipun itu masih butuh waktu yang panjang dan berkelanjutan untuk membentuk budaya positif yang dicita-citakan. Dan yang perlu diperbaiki adalah perubahan paradigma semua elemen sekolah sesuai dengan konsep-konsep membentuk budaya positif ini perlu diterapkan secara terus-menerus. Sebelumnya, saya lebih condong guru sebagai penghukum. Hal ini saya lakukan karena saya dulu berpendapat peraturan sekolah itu wajib ditaati, sehingga saya condong siapa yang salah harus bertanggung jawab dan harus menerima sanksi atau konsekuensinya. Perasaan saya saat itu lelah dan tertekan karena saya melibatkan emosi saat saya berbicara pada anak, sehingga saya condong menghardik dan meminta. Tindakan itu membuat saya lelah karena anak tidak melakukannya lagi bukan karena ada motivasi internal dari nilai-nilai kebajikan yang diyakini, namun hanya untuk menghindari hukuman, sehingga tindakan serupa terus terjadi berulang. Sekarang saya memposisikan diri sebagai manajer yang memberi anak kesempatan untuk bertanggung jawab atas tindakannya, dan guru menuntun anak untuk mencari solusi atas tindakan yang dilakukan. Perasaan saya sekarang lebih lega dan ringan, karena dengan restitusi maka anak lebih bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Saya sudah menerapkan segitiga restitusi sebelumnya, namun tidak sempurna karena saya belum mempelajari urutan segitiga restitusi dengan baik, sehingga tahapan yang sudah saya lakukan hanya validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini, saya hanya bertanya kepada anak atas dasar apa dia melakukan tindakan itu, tanpa terlebih dahulu menstabilkan identitas sehingga anak masih tampak membangkang dan tidak mau jujur. Yang harus diperbaiki adalah nilai-nilai universal, kontrol diri, dan juga posisi manajer yang mengacu pada restitusi. Ini juga harus diterapkan di rumah sehingga kolaborasi dan saling komunikasi yang efektif wajib dilakukan semua elemen sekolah, baik kepala sekolah, guru, siswa, warga sekolah, dan orang tua siswa, sehingga pembentukan karakter anak selaras antara di sekolah dan di rumah, karena perubahan budaya positif harus dilakukan secara pasti dan terus-menerus. Sekian pemaparan dari saya. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju.